السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebagaimana Anda semua ketahui bahwa saya telah melakukan kunjungan ke Kanada lebih kurang untuk 6 minggu. Dengan karunia Allah Ta'ala, dari berbagai sisi perjalanan ini penuh berkat. Dari sisi program-program jemaat dan dari sisi program-program dengan non-Ahmadi juga. Setelah jalsah salanah Kanada berkenaan dengan jalsah, berkenaan dengan kesan-kesan orang dan pengaturan jalsah, dan disampaikan juga berkenaan dengan ucapan terima kasih kepada orang-orang. Itu semua saya sampaikan di dalam khutbah Jum'ah berikutnya di Kanada setelah jalsah. Pada hari ini, kesibukan lainnya yang dilakukan selama di Kanada, saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah Kanada, seperti halnya jemaat-jemaat Ahmadiyah lainnya, mereka terus meningkat di dalam keikhlasan dan kesetiaan kepada jemaat. Dengan karunia Allah Ta'ala, para pemuda, para pemudi Ahmadi di sana, mereka berusaha untuk terus maju di dalam pengkhidmatan jemaat ini. Khususnya berkenaan dengan press media, para pemuda Ahmadi telah banyak bekerja dan telah berupaya untuk memperkenalkan jemaat dalam skup yang luas. Allah Ta'ala juga telah memberikan buah dari upaya-upaya mereka ini. Dengan para politikus, para negarawan, memang telah terjalin hubungan dengan mereka sebelumnya pun. Namun untuk kali ini, bagaimana jalinan dengan media itu semakin dekat lagi untuk saat ini, semakin luar biasa. Tapi yang perlu dicamkan adalah ini merupakan karunia Allah Ta'ala semata kepada kita. Mereka bagaimana Allah Ta'ala telah menganugerahkan keberkatan yang tak terhingga di dalamnya. Para pemuda Ahmadi ini, mereka sendiri pun mengakui bahwa kami mendapatkan respon yang luar biasa, yang lebih dari apa yang kami harapkan.
memang telah diupayakan supaya kita jemaat ini ditayangkan di press media, supaya jemaat bisa dikenal, supaya Islam bisa dikenal di dunia ini. Namun, pada saat itu, press media mereka menghindar nampaknya. Tapi bagaimana kondisi saat ini berubah nampaknya, sehingga press media justru yang mengejar-ngejar kita untuk meminta waktu. Kami ingin untuk mengambil interview dari Imam Ahmadiyah katanya, Imam Jemaat. Mereka yang mengejar-ngejar kita, tapi karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Untuk itu, sebisa mungkin interview dilakukan dengan media. Selebihnya kita pun meminta maaf kepada mereka, tidak bisa memberikan waktu sepenuhnya. Sekarang tim media kita di sana, di Kanada, hendaknya para di sini mereka meminta maaf kepada media tadi yang kita tidak bisa memenuhinya. Silakan apakah secara lisan maupun secara tulisan sampaikan permohonan maaf kita kepada mereka, karena ini penting untuk rabtah kita berikutnya. Saya secara singkat saja akan saya sampaikan beberapa kesan-kesan yang disampaikan oleh pihak non-Ahmadi berkenaan dengan kita. Dengan karunia Allah Ta'ala, di sana telah dibangun 3 masjid baru, tapi acara peresmian masjid telah dilakukan untuk 2 masjid. Kita mengundang orang-orang Gair, dan di parlemen juga kita membuat acara, di York University juga kita mengadakan satu acara. Saya pun bisa menyampaikan pidato di dalamnya. Di Toronto Peace Symposium juga telah dilakukan, di Calgary Peace Symposium juga. Saya di hadapan orang-orang Gair bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ajaran Islam yang hakiki. Dengan karunia Allah Ta'ala, di setiap tempat orang-orang mengakui keindahan ajaran Islam. Sebelumnya, saya secara singkat akan sampaikan bagaimana penayangan kabar berkenaan dengan kita di press media. Di Toronto, selain dari 3 interview, ya kesibukan yang khas pada saat itu, 3 interview, di dalamnya ada yang local news Toronto, ada satu news network di Kanada yang terkenal. Interview ini ditayangkan dan lebih kurang telah ditonton oleh 300.000 orang. 100.000 orang telah menyampaikan laporannya secara online. Interview yang kedua dengan CBC, ini merupakan national news channel di Kanada yang sangat terkenal. Journalist Chief Correspondent Interestman Beige, beliau telah mengambil interview saya. Sebelumnya sudah diambil, namun ditayangkan 2 minggu berikutnya, 2 minggu kemudian. Programnya sekitar setengah jam, dan itu ditayangkan di TV. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini semua, mereka semua adalah wartawan senior dan sangat memiliki peranan penting berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan kondisi dunia, berkenaan dengan pengutusan Hazrat Masih Maud alaihi salam, dan berkenaan dengan kaum radikal yang mereka lakukan saat ini, dan banyak hal yang saya sampaikan di dalam interview tersebut. Bagaimanapun ditayangkan secara luas, alhamdulillah. Log juga, Enmail National, surat kabar nasional. Interview yang saya sebutkan tadi dengan CBC lebih kurang ditonton atau didengarkan oleh 10 juta orang Kanada. Dan dengan perantaraan surat kabar,
telah di postingkan kabar yang cukup detail, dan melalui YouTube juga dengan perantaraan semua itu lebih kurang telah ditonton oleh 1 juta orang tayangan tersebut. Berkenaan dengan lecture yang saya berikan telah ditayangkan juga di surat kabar dan lebih kurang telah dibaca oleh 500.000 orang. Sekarang saya akan sampaikan berkenaan dengan acara berikutnya yang dilakukan setelah jalsah di Capitol Parlemen di sana. Sepanjang hari lebih kurang telah dilakukan acara-acara mulakat dengan orang-orang, dengan Perdana Menteri juga, mulakat dengan para menteri juga, dalam suasana yang menyenangkan. Bagaimana dukungan mereka yang selalu mereka berikan, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada mereka atas segala dukungannya. Lalu acara yang dilakukan di sana, di satu hall Parliament House di sana, ada 6 menteri pemerintahan Kanada, ada 75 member parlemen, ada 11 duta besar negara-negara, dan First Secretary America Embassy, Ontario, ada menteri dari Ontario, lebih dari 30 masyarakat umum yang ikut serta dalam acara tersebut. Ada Chief Staff Minister juga hadir. Lalu Direktur Evangeli Fellowship di editor dari Kanada juga hadir. RCNP juga hadir. Dan beberapa dosen dari universitas-universitas di sana hadir juga. Ada beberapa wakil presiden dan direktur Canadian Muslim juga hadir. Ada beberapa think tank dan wakil dari pemerintah US. Dan mereka yang menganggap diri sebagai orang yang berpengaruh di dunia ini, yang mengatur jalannya dunia ini, mereka hadir di sana, dan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan ajaran Islam di hadapan mereka semua. Bagaimana peranan mereka dan amalan yang mereka lakukan, dan saya tegaskan kepada mereka bahwa jangan hanya menuduh orang-orang Muslim saja, melainkan apa yang telah perbuatan apa yang telah kalian lakukan, lihat juga itu. Terkadang karena itu pun bisa menciptakan kefasadan di dunia ini. Saya akan sampaikan beberapa kesan pesan dari mereka. Anggota Parlemen Judy Zegro, beliau mengatakan bahwa pidato imam jemaat ini penuh dengan nasihat-nasihat. Bagaimana kita bisa terhindar dari Perang Dunia Ketiga, kata beliau. Sangat jelas sekali bahwa untuk terhindar dari kehancuran ini diperlukan kerja keras dan dukungan satu sama lain. Beliau mengatakan pesan ini yang diberikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah harus disampaikan ke seluruh dunia. Lalu ada seorang anggota parlemen, Kevin Wall. Beliau mengatakan dalam kalimat yang singkat, Imam Jemaat telah menjelaskan berbagai macam topik, dan saya sangat terkesan dengan poin yang menyatakan bahwa Imam Jemaat di dalam pidato beliau telah merujuk kepada referensi Al-Quran Karim. Saya yang kurang ilmu seperti ini, saya menjadi bahagia dengan apa yang Imam Jemaat Ahmadiyah sampaikan. Mereka semua menyampaikan poin-poin sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, dan begitu juga
ada duta dari Israel. Beliau mengatakan ini merupakan pesan penting yang disampaikan Imam Jemaat Ahmadiyah bagi perdamaian dan bagaimana setiap penganut agama harus menghormati satu sama lain. Sekarang berkenaan dengan Islam, pemikiran saya berubah dan saya jadi menghormati Islam, dan pidato ini harus disampaikan kepada orang lain dan disebarkan seluas mungkin. Jika orang-orang mengikuti pesan ini, maka permasalahan sepelik apapun di dunia ini akan terselesaikan. Di dalam pidato ini dijelaskan yang sangat kental berkenaan dengan sifat sabar, dan orang-orang harus membela hak umat lainnya, apakah dia Muslim, Hindu maupun Yahudi, harus dibela. Lalu senior immigration judge di tahun ini yang diberikan award Zafrullah Khan, yang Louis Harbour namanya, beliau menyampaikan kesannya bahwa di dalam bahasa yang jelas Imam Jemaat Ahmadiyah telah menekankan berkenaan dengan kelemahan dan kekurangan kita. Lalu beliau pun menjelaskan berkenaan dengan permasalahan di negeri-negeri Eropa. Terkadang di negeri Eropa ini nampak perbuatan yang warna munafik, tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan perbuatan mereka ini. Larchini mengatakan, anggota parlemen, bahwa telah dijelaskan bahwa Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian, dan orang Muslim yang tidak mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya, mereka sebetulnya bukan Muslim. Marjawahi, beliau berasal dari negeri Arab. Beliau mengatakan bagaimana perdamaian bisa tegak di dunia ini merupakan tantangan yang sangat besar yang kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah. Dan kita harus menyatu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan banyak sekali tantangan, terorisme, Dengkel Sahibah, anggota parlemen dan menteri juga, sains, beliau mengatakan yang sangat menyentuh hati saya adalah apa yang Imam Jemaat sampaikan. Saya sering ngobrol juga dengan beliau, bahwa sekali setelah menjadi teman, maka untuk selamanya akan selalu menjadi teman. Misalnya sikap adil, perdamaian, pemuda dan PBB, kita harus berupaya untuk bekerja sama, saling mendukung. Imam Jemaat Ahmadiyah bagaikan pemilik keluarga yang penuh kasih bagi saya, kata beliau. Anggota parlemen Nicola Diorio, beliau menyampaikan kesannya. Pidato yang disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah sangat baik sekali. Beliau secara singkat telah menyampaikan segala permasalahan dunia, dan beliau telah menjelaskan permasalahan dunia dari sudut pandang agama. Jemaat Ahmadiyah, jemaat yang luar biasa, merupakan suri toladan. Dan beliau telah menekankan kepada kita bahwa di dalam perkara agama kita harus memiliki sifat sabar. Jika kita mengupayakan kesabaran, maka kita bisa membawa revolusi yang besar. Beliau mengatakan, saya menganggap bahwa Imam Jemaat Ahmadiyah akan datang kemari, lalu akan menyampaikan hal-hal yang bersifat tradisi, lalu akan mengucapkan terima kasih, katanya lalu duduk. Tapi setelah mendengarkan pidato Imam Jemaat Ahmadiyah, saya rasa tidak ada cara pidato yang lebih baik dari apa yang beliau sampaikan. Beliau telah menyampaikan segala permasalahan dunia, Imam Jemaat Ahmadiyah ini, seperti perubahan cuaca, permasalahan ekonomi, peperangan, dan permasalahan mendasar, ketidakadilan, permasalahan terkini, dan hendaknya pemerintah jangan ikut campur dalam urusan agama, dan jangan ada jual beli persenjataan, apa yang dilakukan oleh negeri-negeri barat. Saya setelah ikut serta dalam program ini, saya sangat bahagia mendengarkan pidato ini. Setelah mendengarkan pidato berkenaan dengan kedamaian, bagaimana hendaknya Islam harus diperkenalkan ke seluruh dunia.
duta dari Jerman, Werner Wendt, beliau menuturkan Imam Jemaat Ahmadiyah telah menarik perhatian untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kita pun mengharapkan kehidupan masa yang akan datang yang damai. Dari ceramah beliau, saya tahu bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, dan kita harus bersatu padu dengan orang Eropa untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Di dalam ceramah beliau disampaikan bahwa kita harus berupaya untuk menjadikan dunia ini lebih baik, dan kita harus menjadikan masyarakat pada umumnya, masyarakat umum diberikan izin untuk bisa mengarungi hidup dengan bebas secara pribadi. Saya katakan bahwa pemerintah janganlah ikut serta dalam permasalahan agama. Terkadang dalam beberapa permasalahan, hijab, pardah, masjid-masjid, ini yang sering dilontarkan keberatan di Eropa, di negeri-negeri barat ini. Begitu juga ada seorang chief imam, scholar Muhammad Jibar. Beliau berasal dari negeri Arab. Beliau seorang imam masjid. Beliau mengatakan, saya seorang imam Sunni, dan saya tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa pidato ini sangat penting untuk perdamaian dunia. Ceramah ini sangat diperlukan oleh dunia saat ini. Pidato Imam Jemaat Ahmadiyah penuh dengan hikmah, karena beliau tidak menuduh satu pihak saja, melainkan Imam Jemaat Ahmadiyah mengatakan bahwa seluruh kegelisahan jemaat disebabkan oleh semua pihak. Kita harus menerima kelemahan kita dan kekurangan kita, lalu kita harus melangkah untuk menuju perbaikan. Di dalamnya telah menekankan ajaran Islam bahwa manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Ceramah yang beliau sampaikan sangat baik. Semua topik telah beliau sampaikan apa yang diperlukan. Dan para pemegang hukum harus memiliki sifat yang adil. Lalu beliau mengatakan, pandangan Islam telah disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah dengan cara yang indah, dan banyak sekali sisi-sisi poin yang telah disampaikan dengan indah, sehingga orang-orang pun tidak terpancing emosinya. Lalu seorang tamu, Gardner Jones, beliau mengatakan bahwa pesan yang disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah sangat baik. Bagaimana agama dan tokoh agama harus berperan dalam menegakkan kedamaian. Dan beliau pun telah menekankan bahwa bagaimana kita harus mengontrol jual beli persenjataan, dan kita bisa tinggal dengan damai di dunia ini. Pada umumnya kita menuduh satu sama lain, namun Imam Jemaat Ahmadiyah telah menjelaskan bahwa bagaimana negeri-negeri barat bisa melaksanakan perannya masing-masing dan bisa menciptakan kondisi yang lebih baik di dunia ini. Ada seorang tamu beragama Sikh, beliau mengatakan bahwa setelah datang di parlemen Eropa, Imam Jemaat Ahmadiyah telah bahwa kegelisahan di dunia ini disebabkan juga salah satunya oleh tangan-tangan Eropa, tangan-tangan Barat. Misalnya, beliau mengatakan katanya bahwa persenjataan yang dijual oleh negara-negara Barat bagaimana bisa sampai kepada teroris ini. Jadi orang-orang dari Kanada ini 20% yang pergi untuk menjadi teroris adalah kaum wanita. Dan ini akan mewarnai anak keturunan mereka. Saya tidak pernah berpikir poin tersebut, apa yang disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah itu. Saya sangat terkesan sekali bahwa Imam Jemaat Ahmadiyah telah menyampaikan dan merujuk kepada Al-Quran Karim bahwa kita harus perlu memenuhi janji kita dan amanah yang diberikan kepada kita. Dan beliau pun mengatakan katanya bahwa pemerintahan adalah amanah, dan para pemegang jabatan harus sebisa mungkin untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pejabat dengan sebaik-baiknya. Imam Jemaat Ahmadiyah pun mengatakan bahwa ulama umat muslim telah menyesatkan umatnya, karena itulah bertambah di dalam kefasadan. Beliau pun memberikan tantangan kepada negeri-negeri barat bahwa negeri-negeri barat telah mengklaim untuk
memberikan kebebasan berpikir dan kebebasan hati. Dan negeri barat ini menjadi tanggung jawab untuk buktikan itu. Jangan hanya perkataan saja. Dan hendaknya pemerintah tidak turut campur dalam urusan agama, permasalahan seperti parda, masjid-masjid dan sebagainya. Imam Jemaat Ahmadiyah telah menekankan negeri-negeri barat dengan cara yang indah sekali. Begitu juga ada beberapa acara di parlemen. Ini hanya beberapa contoh saja. Banyak sekali yang disampaikan oleh para menteri, kesan-kesan mereka. Parliament Hill, media coverage. Pertama, Bilal Sahib telah menulis dalam akun Twitter beliau, Perdana Menteri mengatakan, saya sangat senang telah berjumpa dengan Imam Jemaat Ahmadiyah. Katanya, tweet itu terus ditayangkan. Dan dengan perantaraan surat kabar, lebih kurang dibaca oleh 4,5 juta telah sampai kepada pembaca Twitter beliau itu. Begitu juga di Toronto, di Ewane Tahir telah dilakukan simposium dihadiri oleh 614 non-jemaat dan non-muslim yang hadir pada kesempatan itu. Ada berbagai wali kota, konselor, wartawan, profesor, teacher, para pengacara, dan berbagai kalangan hadir pada kesempatan itu. Ada pendeta Presbyterian, beliau hadir di sana dan mendengarkan simposium. Beliau berkesan bahwa saya sangat terkesan dengan pidato Imam Jemaat Ahmadiyah, kata beliau, karena pesan yang beliau sampaikan adalah pesan perdamaian, yang mana tidak ada kaitannya dengan warna kulit atau itu, tapi ini melainkan untuk semua orang. Dan di dalam ceramah beliau itu banyak sekali kesalahpahaman di dunia ini, tapi di dalam pidato beliau sangat jelas sekali bahwa banyak hal kesamaan di dalam kehidupan kita antara Islam dengan agama lainnya, dan sedikit sebetulnya pertentangannya. Ini harus didengarkan oleh seluruh dunia sebetulnya, pesan beliau ini. Ada seorang tamu, Greg Kennedy, yang mana saudari beliau kakak perempuan beliau telah baiat baru-baru ini, masuk Islam. Saya datang dengan adik saya, katanya, dia telah menerima Islam, baiat pada Islam, dan saya ingin melihat apa yang diberikan ajaran oleh Jemaat Ahmadiyah ini. Dan setelah mendengarkan apa yang disampaikan Imam Jemaat Ahmadiyah, saya sangat bahagia karena adik saya berarti telah masuk ke dalam golongan orang-orang yang sangat mencintai dan mereka melakukan penghormatan yang luar biasa. Saya sangat bahagia. Karena saya menyampaikan penghormatan jemaat di dalam simposium tersebut. Begitu juga ada seorang sahib di parlemen, beliau menyampaikan bahwa pesan yang disampaikan Imam Jemaat Ahmadiyah sangatlah jelas, bahwa kita harus tinggal dengan penuh rasa cinta. Kita jangan membenci siapapun. Jika kita membenci orang lain, bagaimana mungkin bisa tercipta kedamaian? Ketika saya mendengarkan ceramah Imam Jemaat, saya tidak yakin bahwa bagaimana ada tokoh Islam bisa menyampaikan ceramah di parlemen seperti ini. Tapi tidak nampak rasa takut di dalam wajah Imam Jemaat Ahmadiyah, dan beliau telah menyampaikan pidato dengan baik sehingga orang-orang menjadi yakin bahwa inilah pesan Islam yang hakiki, yang benar. Peperangan yang terjadi di belakangnya ada yang menunggangi, yang mengambil manfaat dari peperangan itu. Lalu beliau mengatakan pidato sekarang ini, Love for all, hated for none, berkenaan dengan itu telah disampaikan, dan ini yang harus dijadikan pedoman oleh kita semua, kata beliau, dan inilah yang benar. Lalu Zamita Community Member Yusuf Sahib, beliau mengatakan, apa yang saya dengar dan saya lihat hari ini, saya sangat terkesan. Imam Jemaat Ahmadiyah di dalam pidatonya telah menyampaikan suri tauladan Rasulullah SAW dan telah menekankan kepada kita semua untuk mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah SAW itu. Imam Jemaat Ahmadiyah
telah membuktikan dengan sunnah Rasulullah SAW bahwa beliau SAW tidak pernah memasukkan orang lain ke dalam Islam dengan paksa. Beliau SAW bagaimana telah mengkhidmati seluruh kemanusiaan. Dengan referensi Al-Quran Karim, beliau telah menjelaskan ajaran Islam. Seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam, la ikraha fid din. Bagaimana Hadrat Rasulullah SAW telah kepada siapapun, Hindu, Yahudi, dan Kristen telah mementingkan hak mereka. Dan sebagai manusia, semua orang satu. Lalu acara yang ketiga di York University, di dalamnya ini salah satu universitas terbesar di Kanada, ada 11 fakultas. Kampusnya, kampus utama ada 53.000 mahasiswa yang tengah menuntut ilmu di sana. Jumlah dosennya 7.000 lebih kurang. Dan lulusannya lebih kurang sudah 300.000 yang lulus dari universitas tersebut. Ini dianggap sebagai universitas besar di Kanada. Ini universitas yang ketiga di Kanada peringkatnya. Di dalam acara tersebut ada seorang Cape Career Sahib, Indigenous Elder Member di Universitas Toronto. Beliau menuturkan, pada hari ini merupakan hadiah bagi saya. Saya sangat merasa lezat sekali mendengarkan apa yang Imam Jemaat sampaikan, bahwa kita semua bekerja untuk dunia. Hak-hak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada kita, katanya, bagi penduduk lokal juga, yakni hak-hak masyarakat tidak dipenuhi oleh pemerintah sebetulnya. Dunia, apa yang saya sukai dari ceramah beliau adalah Imam Jemaat Ahmadiyah itu apa yang beliau sampaikan keluar dari kedalaman hati. Ketika menyampaikan kebenaran selalu diingat, dan beliau pun menyampaikan pesan apa yang kita sukai. Ada seorang mahasiswi juga, Sharon Kress, dia mengatakan bahwa kesempatan yang sangat baik kita bisa mengetahui ajaran Islam yang hakiki. Sekarang saya sudah mengetahui Islam lebih kurang. Saya tidak hanya beranggapan saja sekarang, melainkan Imam Jemaat Ahmadiyah telah menyampaikan dengan baik permasalahan segala sesuatu. Ini layak untuk dipuji. yakni Imam Jemaat Ahmadiyah telah menasihati kita berkenaan dengan seluruh ajaran. Saya sangat senang sekali, yakni jemaat Anda pondasinya sama. Ada seorang universitas kedua, ada seorang dosen telah mengirim seluruh mahasiswanya untuk mendengarkan lecture tersebut. Ada seorang wartawan, Yose Albarani, beliau mengatakan, saya sangat suka sekali bahwa Imam Jemaat telah menjelaskan supaya kita hidup dengan penuh kedamaian. Sebagai wartawan, sering saya menyampaikan berkenaan perdamaian dan hak-hak wanita. Ini beliau adalah perempuan rupanya. Namun, jika seorang tokoh agama menyampaikan hal tersebut, ini bobotnya beda tentunya, lebih dalam lagi. Imam Jemaat Ahmadiyah dengan sangat detail telah menyampaikan permasalahan dunia ini. Dan di belakangnya rupanya ada orang-orang yang menunggangi. Saya sangat senang sekali ketika Imam Jemaat Ahmadiyah menjelaskan berkenaan dengan kondisi dunia. Sangat menyedihkan. Ada seorang pendeta mengatakan bahwa apa yang disampaikan dari Quran Karim oleh Imam Jemaat Ahmadiyah sangat difahami dengan mudah. Saya sangat menyukai poin yang mengatakan bahwa peperangan di dunia ini sebetulnya ada dorongan kekuatan yang dahsyat di belakangnya. Jika pemerintah negara-negara yang kuasa ini tidak mendukung peperangan ini, maka tidak akan terjadi peperangan. Di sana ada press conference juga, dengan memang bukan dengan orang gair, tapi dengan perantaraan press, ditayangkan di berbagai radio
dan dengan secara keseluruhan telah didengarkan oleh 1,7 atau 8 juta orang. Ada pembukaan Masjid Mahmud Regina, peresmian. Di sana pun setelah sholat Jumat pada sore hari di hotel dilakukan satu resepsi berkenaan dengan masjid. Ada 200 orang hadir pada kesempatan kali itu. Ada gubernur Saskatchewan, para wali kota, deputy house leader oposisi, dan mantan-mantan wali kota terdekat, naib sadar University of Regina juga, kepala departemen di sana, profesor, pendeta, kepala polisi, dan dari berbagai kalangan hadir pada kesempatan kali itu. Ada seorang profesor mengatakan pada kesempatan peresmian pembukaan Masjid Regina, beliau mengatakan bahwa pidato huzur ini sangat penuh makrifat dan sangat terang sekali dari pidato beliau sebagai guru agama. Saya sangat suka sekali dengan apa yang beliau sampaikan dan patut untuk diamalkan apa yang disampaikan Imam Jemaat. Jika dunia mengharapkan kedamaian, maka tidak mungkin diraih dengan menerlantarkan orang-orang miskin. Saya rasa pesan ini sangat jelas sekali apa yang disampaikan Imam Jemaat Ahmadiyah. Dan saya rasa dari sudut pandang kondisi saat ini, ketika permasalahan di dunia, mereka terjerumus dalam kesalahpahaman kepada Islam, pesan ini sangat penting sekali untuk disampaikan kepada orang-orang apa yang disampaikan Imam Jemaat Ahmadiyah. Imam Jemaat Ahmadiyah mengatakan pesan beliau ini penting sekali untuk kita yang memiliki multikultural dan multi agama di sini. Penting untuk saling dukung-mendukung dan untuk diusulkan. Sangat penting. Lalu anggota legislatif hadir Saskatchewan, Mary Mem namanya. Beliau mengatakan acara politik dan duniawi berbeda sekali. Di sana orang-orang berupaya untuk mempengaruhi orang lain, memaksakan kehendak. Namun Imam Jemaat Ahmadiyah tidak menyampaikan dengan cara seperti itu dan tidak nampak pada saya. Saya rasa Imam Jemaat Ahmadiyah menyeru kepada kita dengan penuh kasih sayang dan beliau siap untuk mencintai siapapun. Saya berkeyakinan bahwa agama merupakan kecintaan, yakni mencintai tetangga dan menolong orang lain. Jadi memperlakukan baik kepada tetangga, saya pun jelaskan di dalamnya. Ini pun mengisyaratkan kepada hal tersebut. Jadi sangatlah penting supaya jemaat mendirikan masjid-masjid yang bisa menyebarkan ajaran Islam yang hakiki. Karena di Saskatchewan, seluruh orang di sini berasal dari berbagai agama, sangat menghormati satu sama lain dan menghargai perbedaan. Ada seorang leader opposition di Saskatchewan, Friend Weatherspoon. Beliau mengatakan acara yang sangat indah pada hari ini, katanya Imam Jemaat Ahmadiyah, pesannya sangat berbobot sekali dan penting sekali. Beliau telah menyampaikan kesamaan berbagai agama. Beliau mengatakan untuk Imam Jemaat Ahmadiyah, pesan beliau yakni perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Ini merupakan penting bagi kita semua. Beliau mengatakan supaya tercipta perdamaian. Beliau pun kita harus berupaya untuk berjalan bersama-sama. Ini tidak hanya di kota kita Regina atau di Saskatchewan saja, melainkan di negeri kita.
dan untuk mengokohkan seluruh dunia juga. Lalu di Regina juga media yang ditayangkan setelah resepsi tersebut telah ditayangkan di berbagai channel TV dan surat kabar juga press conference juga, interview secara pribadi juga kepada saya. TV, radio, surat kabar, lebih kurang 6 atau 7 orang-orang media yang hadir juga, dan surat kabar dan TV juga. Karena peresmian masjid tersebut di Regina dan press conference juga telah ditayangkan kabar lebih kurang 1,9 juta orang telah membaca pesan tersebut. Lalu Masjid Baitul Aman, ada seorang profesor juga, menteri di Regina, tempat yang kecil. Lebih kurang mereka berbisnis minyak di sana. Ada 49 tamu non-Ahmadi yang hadir pada kesempatan kali itu, yakni member legislatif Sketchen dan mantan anggota parlemen juga, mantan wali kota, deputi wali kota, wartawan dan berbagai kalangan hadir juga pada kesempatan kali itu. Mantan Menteri Migrasi dan Pertahanan Jason Kenney ini sudah berhubungan dengan kita sudah cukup lama, dan secara pribadi dengan saya pun cukup dekat. Beliau pun hadir pada kesempatan kali itu. Beliau mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah jemaat yang kecil, tapi sangat bekerja dengan gigih dalam hal ini, dan telah memperlihatkan wajah Islam yang indah kepada dunia. Pada saat ini, kondisi dunia dan pandangan keliru berkenaan dengan ekstremisme, bahwa mereka mengatakan bahwa Islam mengizinkan ekstremisme. Dalam kondisi seperti itu, sebagai pembela Islam, Jemaat Ahmadiyah tampil, inilah Islam yang sesuai dengan budaya Kanada dan menjamin kedamaian. Beliau mengatakan, menurut saya pembukaan masjid ini dan kunjungan Jemaat Ahmadiyah menyebabkan peningkatan ilmu bagi semua orang, dan beliau telah menyampaikan ajaran Islam yang indah kepada semua orang. Beliau mengatakan bahwa dalam pidato kali ini Imam Jemaat Ahmadiyah telah menjawab pemikiran negatif yang ada di benak orang-orang berkenaan dengan masjid. Pembukaan masjid merupakan hal yang positif dan sesuai dengan hak kita sebagai. Saya katakan bahwa ketika terjadi pengeboman di Lahore, di Modern Town, beliaulah yang pertama kali menelepon saya untuk menyampaikan rasa simpati kepada saya. Lalu beliau menjelaskan bahwa silahkan bawa keluarga para syuhada ini untuk ditempatkan di Kanada. Kami akan izinkan untuk tinggal di Kanada. Lalu lebih kurang seluruh para syuhada pergi ke Kanada untuk mendapatkan suaka di Kanada. Ada seorang tamu lagi yang hadir pada kesempatan, John Gormley, pernah menjadi tuan rumah di radio juga. Beliau mengatakan bahwa berkenaan dengan peran masjid, banyak sekali poin yang dijelaskan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah. Beliau mengatakan bahwa Imam Jemaat Ahmadiyah mengatakan masjid tidak hanya untuk ibadah saja, melainkan untuk berkumpulnya komunitas. Dan Jemaat Ahmadiyah sangat bekerja banyak untuk hal ini. Ketika ada terjadi peristiwa terorisme, Jemaat Ahmadiyah yang terdepan untuk meningkatkan persaudaraan. Beliau mengatakan bahwa pesan ini telah disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah, yakni untuk bahwa mencintai negara adalah bagian dari iman. Jemaat Ahmadiyah bagian dari seluruh negeri, dimanapun mereka tinggal, mereka bergaul dengan baik dengan siapapun. Dimanapun ada anggota Jemaat Ahmadiyah, mereka berupaya untuk memperkuat komunitas orang Jemaat Ahmadiyah ini. Setelah itu, di Calgary, di sana
ada kota yang besar, masjidnya sangat indah di sana. Di sana pada 11 November pada hari Jumat dilakukan Peace Symposium. Di dalamnya dihadiri oleh 644 dan ada mantan Perdana Menteri Kanada juga hadir di sana. Perdana Menteri juga hadir. Wali kota Calgary dan mantan dan yang bertindak. Jason Kenney pun hadir di sana. Ada Vice Chancellor University di sana dan ada berbagai wali kota yang hadir di sana juga. Ada Presiden College juga, anggota legislatif juga hadir dan orang yang berasal dari berbagai kalangan juga hadir. Lebih dari 600 orang yang hadir. Acara yang baik sekali saat itu. Acara yang orang-orang terpelajar. Mantan Perdana Menteri Kanada, beliau menjelaskan bahwa saya berkali-kali telah mendengarkan pidato Imam Jemaat Ahmadiyah. Beliau senantiasa menyampaikan pesan perdamaian Islam ke seluruh dunia. Lalu beliau mengatakan katanya bahwa pada sore kali ini pun beliau Imam Jemaat Ahmadiyah telah menyampaikan itu. Ini pesan yang sangat agung yang menjadi bayangan dari jemaat beliau katanya. Beliau mengatakan, saya rasa apa yang beliau sampaikan ini sangat penting dan harus disebarkan dan setiap orang harus mendengarkan pesan beliau ini karena pada masa ini grup ekstremis telah betul-betul nyata untuk menciptakan nama buruk bagi Islam. Setiap orang beranggapan bahwa mereka lah yang sebetulnya Islam itu, yang ekstremis tadi. Karena Islam ini merupakan kedamaian. Imam Jemaat mengatakan katanya Islam itu damai dan Allah Ta'ala mencintai makhluknya. Beliau mengatakan Imam Jemaat telah menyoroti berbagai permasalahan di dunia, khususnya di Timur Tengah. Dan beliau menjelaskan dengan penuh hikmat masalah yang pelik katanya yang beliau sampaikan, tapi Imam Jemaat telah menjelaskan dengan penuh kemudahan. Seluruh orang dinasihati jika mereka tidak mendengarkan pidato Imam Jemaat harus mendengarkannya karena penting sekali. Begitu juga Nahid Lemsi Sahib yang merupakan wali kota Calgary, beliau mengatakan pidato beliau, Imam Jemaat Ahmadiyah sangat baik. Beliau dengan penuh keberanian menyampaikan pesan Islam. Dan beliau mengatakan katanya, di dalam Islam tidak ada ekstremisme, radikalisme. Mendengarkan hal seperti itu saya sangat bahagia sekali. Ini merupakan, ini wali kota di sana, Aga Khani. Ada seorang dosen Calgary University datang dengan istri beliau ke tempat itu. Beliau mengatakan pesan huzur adalah sangat penting. Kita secara fondasi adalah Jerman bahwa jika tidak ada satu ungkapan, jika kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa mencintainya? Inilah Islam. Jika kita mengetahui hakikat Islam, saya menjadi bahagia setelah mendengarkan pidato Imam Jemaat Ahmadiyah. Dan sejak hari ini kita akan menganggap Islam lebih baik dan kita akan mencintai Islam lebih dari sebelumnya. Lalu leader Partai Alberta dan Legislator Assembly Calgary, Grant Clark, beliau menuturkan bahwa pidato beliau sangat berkesan sekali. Cocok dengan kondisi dunia saat ini dan orang Calgary menjadi tahu bahwa Islam adalah agama yang damai. Kita harus menyampaikan pesan ini kepada orang lain bahwa Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan memang benar seperti itu. Brian Leadership. Beliau menyampaikan kesannya bahwa Imam Jemaat Ahmadiyah telah menyampaikan poin-poin berkenaan dengan perdamaian dunia. Saya sangat kurang mengetahui berkenaan Islam. Saya takut karena
kabar-kabar negatif tentang Islam, saya takut dan saya selalu berpikir apakah Islam betul-betul mengajarkan kefasadan. Pada akhirnya saya mendapatkan jawaban dari pemikiran saya tersebut. Imam Jemaat telah menyampaikan Al-Quran Karim dan telah membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang damai. Saya ketika melakukan perjalanan ke Timur Tengah, selalu saya takut jangan sampai teroris menyerang saya, katanya. Tapi sekarang saya tahu bahwa takut dengan ajaran Islam tidak perlu kita takut dengan ajaran Islam. Imam Jemaat Ahmadiyah menyampaikan pesan yang sangat penting karena di dunia ini telah tercipta kefasadan dan di dunia beliau telah menyampaikan kepada semua orang untuk melawan kebencian dan mencintai orang lain. Lalu Khalidi Sahibah, seorang wanita, beliau menuturkan, saya tidak bisa memikirkan sebelumnya bahwa betapa pentingnya acara yang saya hadiri ini. Saya hanya membahagiakan kawan saja sebetulnya untuk hadir pada acara ini. Beliau sangat terpelajar, tapi saya sangat bahagia bahwa saya sudah hadir dalam acara ini. Saya tidak pernah melihat acara seperti ini, di mana seluruh pemikiran positif dan pesan Imam Jemaat Ahmadiyah sangat luhur sekali, sehingga saya yang kurang ilmu pun menjadi memahami bahwa Islam merupakan agama yang mengatakan welcome kepada setiap agama manapun. Dan karena untuk itu kita tidak perlu takut dengan Islam. Yang penting adalah kita harus mengetahui Islam ini lebih baik lagi. Beliau mengatakan dari para pakar cendekiawan yang dirujuk oleh Imam Jemaat Ahmadiyah di dalam pidatonya, yakni beliau telah menyampaikan berkenaan dengan Rasulullah SAW, cendekiawan tadi, non-Muslim tadi. Wanita ini mengatakan bahwa ketika Imam Jemaat merujuk kepada non-Muslim tadi, saya sangat senang sekali, katanya. Beliau bagaimana telah membuktikan bahwa para nabi ini mencintai kedamaian. Dan para Ahmadi pun hendaknya tahu bahwa memang tahu orang ini dibawa oleh kawannya, tapi harus disampaikan juga kepada mereka berkenaan dengan jemaat, berkenaan dengan Islam, supaya terbukanya tablik. Jangan hanya kita ngobrol masalah keduniawian saja, sehingga dia tidak tahu masalah agama atau Islam. Dia datang ke acara tersebut hanya untuk menuruti perkataan kawannya saja, supaya untuk membahagiakannya. Tapi kawan jemaat ini tidak menjelaskan masalah jemaat sedikit pun kepada orang tersebut. Dan ini harus menjadi perhatian bagi para pemuda-pemudi kita untuk bertablik menyampaikan. Ada seorang pejabat polisi Calgary, beliau mengatakan, pidato Imam Jemaat sangat menarik sekali. Imam Jemaat mengatakan bagaimana Islam mendukung multikultural. Di dalam komunitas kita penting sekali pidato tersebut. Dan Imam Jemaat telah menyatukan semua orang dan dialog global sangat ditekankan oleh Imam Jemaat, dan pidato beliau sangat menyentuh hati saya, khususnya berkenaan dengan hubungan dunia. Dan beliau mengatakan bagaimana kita bisa terbebas dari permasalahan dunia, dan bagaimana beliau merujuk kepada Quran Karim, membuktikan bahwa Islam merupakan agama damai, dan umat Muslim harus menuju kepada perdamaian. Meskipun pihak lain memiliki niat yang buruk. Seorang tamu mengatakan, saya sangat senang sekali Anal Ali Yuan Sahibah. Beliau mengatakan Imam Jemaat Ahmadiyah telah menyampaikan di hadapan mantan Perdana Menteri Kanada bahwa negeri Barat harus bersikap adil. Permasalahan dunia, bahwa kita harus melihat peran kita sendiri dalam perdamaian dunia ini. Imam Jemaat Ahmadiyah mengatakan dengan benar bahwa yang bertanggung jawab untuk permasalahan dunia ini tidak hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan tugas semua pihak. Di sana mereka tinggal di kabilah-kabilah mereka, tinggal juga di kota-kota, tapi First Nation mereka disebutkan. Beliau mengatakan, Lee Crucial, beliau mengatakan, saya sangat senang sekali Imam Jemaat Ahmadiyah telah menyampaikan keberaniannya berkenaan untuk membebaskan keberatan yang dilontarkan kepada Islam, bahwa Islam mengajarkan terorisme, katanya. Saya pun sangat senang Islam Jemaat mengambil rujukan dari kitab Islam
bahwa semua keberatan itu keliru yang dilontarkan kepada Islam, yakni Al-Quran Syarif. Sebagaimana imam jemaat mengatakan kepada negeri-negeri barat bahwa mereka menyediakan persenjataan untuk Timur Tengah, itu pun benar. Imam jemaat Ahmadiyah menjelaskan hikmah untuk peperangan ini. Beliau mengatakan satu kalimat, stop hand of operation. Beliau mengatakan, saya sangat suka kalimat tersebut. Saya akan selalu ingat kalimat tersebut. yakni peperangan Islami, kenapa terjadi? To stop hand of operation. Saya tahu bahwa khalifah Anda mengetahui berkenaan dengan kezaliman dan kekerasan. Untuk itu, saya merasa bahwa khalifah sangat memahami penderitaan kita semua. Ini ada 10 pimpinan yang hadir dari berbagai kabilah itu. Saya pun melakukan mulakat dengan mereka. Kita akan buat program tabligh juga dengan mereka. Insya Allah akan terbuka pintu tabligh. Di Calgary, berbagai news channel, TV, radio, media, dan itu ditayangkan 8 atau 10 channel. Begitu juga surat kabar yang besar-besar di Kanada. Secara keseluruhan, interview Calgary dan press conference telah sampai kepada 5 juta orang pesan kita yang telah kita sampaikan ini. Sepanjang kunjungan ke Kanada secara keseluruhan, media telah menayangkan 32 TV channel, 5 surat kabar telah sampai kepada 40 juta orang. Radio dalam 6 bahasa, 30 stasiun radio telah sampai kepada 800.000 orang. Surat kabar secara keseluruhan 227 surat kabar dalam 12 bahasa. Interview juga ditayangkan telah sampai kepada 8 juta orang. Sosial media juga, media sosial, elektronik juga telah sampai kepada 14 juta orang. Secara keseluruhan, perkiraan jemaat sana jika lebih kurang sampai kepada 60 juta pendengar maupun pemirsa. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala. Kita harus menghormati karunia ini, menghargai, dan kita harus merawatnya, menjaganya. Khususnya Jemaat Ahmadiyah Kanada harus memberikan perhatian khusus akan ini supaya karunia Allah Ta'ala terus meningkat. Hendaknya diingat selalu bahwa setiap tugas kita, setiap perbuatan kita, kita harus memiliki niat untuk menyampaikan pesan Islam atau pesan Ahmadiyah yang hakiki. Harus memiliki niat untuk menegakkan tauhid. Kita harus memiliki niat untuk menegakkan, mengibarkan bendera Rasulullah SAW di dunia ini. Jika ini ada, maka Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan keberkatan dalam perbuatan kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Peace Village, kebanyakan di sana para Ahmadi, lebih kurang 99% penduduknya Ahmadi. Peace Village ini, saya katakan kepada para Ahmadi di sana, supaya menciptakan suasana Ahmadi, dan sebisa mungkin upayakan supaya memberikan sunnah atau suri teladan Islam yang hakiki. Dan sebagaimana jalinan Anda semua dengan khilafat, tingkatkanlah itu terus. Semoga terus meningkat dan jangan sampai melupakan tujuan hakiki bahwa kita harus menciptakan jalinan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Dan jangan sampai kita malas akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda, saya, dan kita semua. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله